Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang buku catatan yang dimiliki setiap orang manusia, dan cara makhluk Allah menerima buku catatan itu, serta cerita tentang hari perhitungan amal baik dan buruk, dan tempat catatan amal baik dan buruk itu diletakkan di mana. Serta cerita tentang kitab amal diberikan oleh Allah kepada semua manusia, dan cara orang itu menerima buku atau catatan amalnya sendiri. Dan cerita tentang besarnya mizan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa dia mengatakan, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin kecuali baginya buku catatan amal baru setiap hari. Tatkala buku catatan amal itu dilipat dan tidak ada istighfar di dalamnya, maka buku catatan amal itu menjadi gelap. Sedangkan tatkala dilipat dan di dalamnya ada istighfar, maka terdapat cahaya yang memenuhi pada buku catatan amal itu. Al-Faqih Abu Laits As-Samarkandi mengatakan, tidaklah seseorang di dunia kecuali ada dua malaikat yang dipasrahkan dari Allah yang maha luhur padanya, dalam artian semua manusia mempunyai dua malaikat. Kedua malaikat itu menjaganya di waktu malam dan siang, dan menulis amal-amal perbuatannya, baik amal-amal itu berupa amal kebaikan, maupun amal-amal buruk, baik amal-amal candaan, maupun amal-amal serius. Allah yang maha luhur berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Al-Ayat, Surat Al-Infitar, ayat 10. Dan diangkatlah atau dilaporkan kitab amalnya setiap hari, dan dilaporkan kitab amalnya di setiap malam. Kitab-kitab amal dikumpulkan setiap tahun di malam nisfu Syaban, dibuanglah perkataan sia-sianya dan amal-amal sia-sianya, kitab-kitab amal itu dikumpulkan di dalam sijil, atau kitab amal induk. Tatkala ajalnya telah tiba dan dia terjatuh pada waktu nazah, atau pelepasan ruh, maka kitab-kitab sijil itu dikumpulkan bersama sebagiannya. Tatkala ruhnya telah keluar, maka dilipatlah kitab sijil itu, digantungkan di atas lehernya, dikunci, dan dijadikan bersamanya di dalam kubur. Ini adalah makna firman Allah yang maha luhur yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Surat Al-Isra, ayat 13. Maksudnya adalah dikalungkan buku-buku catatan amalnya. Sesungguhnya dikhususkan pada lehernya karena itu adalah tempat kalung, tali pengikat, dan sesuatu untuk menghiasi diri, dan menjatuhkan kehormatan. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Surat Al-Isra, ayat 13. Maksudnya adalah, kami memberikannya kitab amal. Sesuai dengan firman Allah, bacalah kitabmu. Ayat Al-Isra, ayat 14. Yang mana aku mendiktenya, atau memberikan wahyu di dunia. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Surat Al-Isra, ayat 14. Tatkala Allah mengumpulkan para makhluk di lapangan kiamat, dan dia hendak memperhitungkan amal atau menghisap amal mereka, maka melayanglah kitab-kitab amal di atas mereka seperti salju. Menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang maha pengasih, yaitu Allah yang maha kuasa, wahai fulan, ambillah kitab amalmu dengan tangan kananmu, wahai fulan, ambillah kitab amalmu dengan tangan kirimu, wahai fulan, ambillah kitab amalmu dari arah belakang punggungmu. Perlu diketahui, maksud dari fulan adalah nama samaran yang biasa digunakan para ulama dijadikan contoh. Lalu tidaklah kuasa seorang pun untuk mengambil kitab amalnya kecuali sesuai apa yang telah diperintahkan Allah yang maha luhur. Orang-orang yang bertakwa diberikan kitab-kitab amal mereka dengan tangan kanan mereka, dan orang-orang yang celaka dengan tangan kiri mereka, sedangkan orang-orang kafir dengan belakang punggung mereka, sebagaimana Allah yang maha luhur berfirman, dan adapun orang-orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kiri. Al-Ayat, Surat Al-Haqqah, ayat 25. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak seraya berkata, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surat Al-Insyiqaq, ayat 10-13. Demikian pula, manusia dalam hari perhitungan amal, atau hisab, ada 3 tingkatan. 1 tingkatan, mereka diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang mudah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. 1 tingkatan lagi, mereka diperhitungkan amalnya dengan sangat berat, kemudian mereka dihancurkan, mereka adalah orang-orang kafir. 1 tingkatan lainnya, mereka diperhitungkan dan diteliti amalnya, kemudian mereka selamat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Tingkatan ini adalah tingkatan orang yang bermaksiat, mereka diperhitungkan amalnya dengan cukup berat, mereka selamat, dan dimasukkan oleh Allah karena besarnya ampunan, dan rahmatnya Allah. Selanjutnya penjelasan tentang tegaknya timbangan amal. Di dalam hadits dari Nabi Muhammad, sesungguhnya beliau bersabda, tidak akan terpeleset kedua telapak kaki seorang hamba, tidak akan luput meskipun satu kesalahan atau satu kebaikan saja di hari kiamat, di hadapan Allah yang maha luhur, bahkan sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia menghabiskannya, ditanya tentang hartanya, bagaimana dia berusaha mendapatkannya, dan bagaimana dia menghabiskannya, dan dia ditanya tentang apapun yang ada di dalam kitab amalnya. Tatkala telah sampai pada akhir kitab amalnya, Allah yang maha luhur berfirman seraya bertanya, wahai hambaku, semua ini adalah amalmu, ataukah sesungguhnya malaikat-malaikatku menambahi amalmu di dalam kitab amalmu? Lalu hamba itu menjawab,
Tidak, tetapi aku yang telah melakukan itu semua. Lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, sesungguhnya aku adalah Zat, yang mana aku menutupi kesalahanmu di dunia, dan aku mengampuni dosamu pada hari ini. Pergilah karena sesungguhnya aku mengampuni dosamu. Ini adalah keadaan orang yang diteliti amalnya dalam perhitungan amal atau hisab, kemudian dia selamat berkat luasnya rahmat Allah yang Maha Luhur. Adapun tingkatan yang diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah, maka hal itu merupakan jumlah orang-orang, yang mana Allah Maha Luhur berfirman mengenai mereka, yang artinya, adapun orang yang diberikan kitab amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah. Surat Al-Insyiqaq, ayat 78. Nabi Muhammad pernah ditanya, tentang perhitungan amal yang mudah, lalu Nabi Muhammad menjawab, seorang melihat di dalam kitab amalnya dan diampuni dosanya. Dikatakan dalam sebuah riwayat lain, perumpamaan Allah yang Maha Luhur memperhitungkan amal orang-orang mukmin di hari kiamat, seperti perbuatan Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, sekiranya beliau berkata kepada mereka, Nabi Yusuf bersabda, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, surat Yusuf, ayat 92. Seperti demikian itu Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, Allah yang Maha Luhur berfirman, wahai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati. Nabi Yusuf bersabda, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf, dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu, surat Yusuf, ayat 89. Seperti demikian, Allah yang Maha Luhur berfirman kepada hamba-hambanya yaitu orang mukmin, apakah kalian mengetahui, apa yang telah kalian perbuat ketika kalian melanggar perintahku, apakah kalian ingat, apa yang telah kalian perbuat ketika kalian melanggar perintahku. Di dalam khobar lain dijelaskan, tatkala Allah yang Maha Luhur berkehendak untuk memperhitungkan amal para makhluk, maka terdengarlah seruan dari arah Zat yang Maha Pengasih, yaitu Allah berfirman, di manakah Nabi yang berkebangsaan Hashim, lalu Rasulullah pun sowan kepada Tuhannya, beliau pun memuji dan memujanya, semua makhluk merasa kagum kepada beliau. Rasulullah meminta kepada Allah untuk tidak membuka keburukan umatnya. Lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, perlihatkan umatmu wahai Nabi Muhammad, Rasulullah pun memperlihatkan mereka, setiap seseorang berdiri di atas kuburnya dalam keadaan diperhitungkan amalnya, dengan perhitungan amal yang mudah, orang itu tidak dimurkai, keburukan-keburukannya dijadikan berada di dalam buku catatan amalnya, dikenakanlah di atas kepala, mahkota dari emas yang ditetesi mutiara dan permata. Dia menggunakan 70 pakaian mewah, menggunakan 3 gelang, yaitu 1 gelang dari emas, 1 gelang dari perak, dan 1 gelang lain dari batu luluk atau mutiara. Lalu orang itu kembali pada saudara-saudaranya yang mukmin, mereka tidak mengenalinya karena ketampanan dan kesempurnaannya, kitab amal-amal baiknya ada di sisi kanannya, dan terbebas dari neraka, serta abadi di dalam surga. Lalu orang itu berkata kepada mereka, apakah kalian tidak mengenaliku, sesungguhnya aku adalah Fulan bin Fulan, Allah yang Maha Luhur telah memuliakanku, membebaskanku dari neraka, dan menjadikanku abadi di dalam rumah surga-surga, demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur, adapun orang yang diberikan kitab amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperhitungkan amalnya, dengan perhitungan amal yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira, surat Al-Insyiqaq, ayat 7-9. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab amalnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, andai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab amalku ini, surat Al-Haqqah, ayat 25. Dan firman Allah yang Maha Luhur, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, surat Al-Insyiqaq, ayat 10-13. Setiap kebaikan yang telah dilakukan ada di dalam kitab amalnya, dan setiap keburukan yang telah dilakukan ada di luar kitab amalnya. Adapun orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kiri, maka ia ada di dalam siksa, meskipun dia memiliki kebaikan-kebaikan, dan demikian adalah orang-orang kafir, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bersama kekufuran, tidak diganjar kebaikan itu, dan tidak mendapatkan pahala. Termasuk sifat-sifat orang kafir adalah, bahwa jasadnya seperti Gunung Hira, dan Gunung Abi Kubais, keduanya adalah 2 gunung di kota Mekah, di atas kepalanya terdapat mahkota dari api, menggunakan pakaian dari timah cair, di lehernya terdapat bara yang menyala-nyala apinya, tangannya dibelenggu sampai ke lehernya, wajahnya hitam, dan matanya melotot, lalu dia kembali kepada saudara-saudaranya. Tatkala mereka melihatnya, mereka kaget dan menjauh darinya. Mereka tidak mengenalinya sampai dia berkata, aku adalah Fulan bin Fulan. Kemudian para malaikat menyeretnya di atas wajahnya ke dalam neraka. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang diberikan kitab amal mereka dengan tangan kiri mereka, lalu mereka tidak mengambilnya dengan tangan kiri mereka, tetapi mereka mengambilnya dari belakang punggung mereka, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, sesungguhnya orang kafir tatkala dia dipanggil untuk diperhitungkan amalnya, maka datanglah seorang malaikat dari golongan malaikat siksa. Malaikat itu merobek dadanya kemudian menarik tangan kirinya dari belakang punggungnya, di antara kedua pundaknya, kemudian diberikan kitab amalnya.
Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas berkata, timbangan amal ditegakkan di hari kiamat pada beberapa tiang. Panjang setiap tiang adalah jarak antara barat dan timur. Piringan timbangan amal seperti permukaan dunia. Panjang dan luas piringan itu sama. Salah satu dari kedua piringan itu berada di sisi kanan arsy, dan itu adalah piringan kebaikan, sedangkan piringan lainnya berada di sisi kiri arsy, dan itu adalah piringan keburukan. Dan di antara timbangan amal dari amal perbuatan golongan jin dan golongan manusia, seperti gunung-gunung yang dipenuhi kebaikan dan keburukan. Sedangkan satu hari di akhirat perkiraannya adalah 50.000 tahun di dunia. Nabi Muhammad bersabda, akan didatangkan seseorang di hari kiamat bersama dengan 77 sijil atau buku induk amal. Panjang setiap sijil itu sepanjang mata memandang, di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan, dan dosa-dosanya. Lalu sijil itu diletakkan di dalam piringan amal dan keluarlah sebuah kertas seperti ujung jari, dan di dalamnya tertulis kalimat syahadat, yang artinya, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kertas tersebut pun diletakkan di piringan yang lain, lalu unggullah piringan itu melebihi semua dosa-dosanya. Keterangan ini memiliki makna yang sama miripnya, dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Adapun versi hadits secara lengkapnya adalah sebagai berikut, Rasulullah bersabda, terpilih seseorang dari umatku di hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu, lalu dibeberkanlah baginya 99 sijil, atau catatan amal induk, di dalamnya terdapat banyak dosa, panjang setiap sijil adalah sejauh mata memandang. Kemudian Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman seraya bertanya, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatanmu ini? Dia menjawab, tidak, wahai Tuhanku. Allah bertanya, apakah para malaikatku pencatat yang menjaga berbuat zalim kepadamu? Lalu Allah bertanya, apakah kamu mempunyai alasan, atau apakah kamu mempunyai kebaikan? Lalu dipanggillah seorang laki-laki tersebut dan ia berkata, tidak. Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang di sisi kami, dan sesungguhnya tidak ada penganiayaan padamu di hari ini. Lalu dikeluarkanlah satu kertas yang di dalamnya tertulis kalimat syahadat, yang artinya, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Lalu ia bertanya, wahai Tuhanku, apa kertas ini yang bersama dengan sijil-sijil ini? Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidaklah dizalimi. Lalu diletakkanlah sijil itu di dalam sebuah piringan, dan kertas di dalam piringan lainnya, lalu sijil itu yang terpenuhi dosa itu terkalahkan, dan kertas catatan amal itu lebih berat. Dan demikian itu adalah firman Allah yang maha luhur, maka adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, Surat Al-Qaryah, ayat 6. Yakni unggul timbangan amal kebaikannya dengan amal kebaikan dan ketaatan, melebihi keburukan-keburukannya. Maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi, Surat Al-Qaryah, ayat 7. Maksudnya adalah di dalam surga yang diridhoinya. Kemudian Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Yaitu, api yang sangat panas. Surat Al-Qaryah, ayat 8-11. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.